Let's check yourself, Peckerwood. The fucking I'm about to book your ass. Halo, apa kabar? Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Shot Caller yang dirilis pada tahun 2017. Film ini disutradarai oleh Rick Roman dan dibintangi oleh aktor yang tidak terlalu terkenal, tetapi alur cerita yang menarik di sini membuat saya tertarik untuk membahasnya. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja ke alur ceritanya dan selamat menonton. Film ini bercerita tentang seorang pria yang bernama Jacob. Dia hanya seorang pria biasa yang memiliki hidup normal. Sekaligus seorang ayah yang memiliki istri dan anak yang masih kecil. Suatu hari saat dirinya pulang dari sebuah pesta bersama rekan dan istrinya, tak diduga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan rekannya tewas. Untuk itu Jacob dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Dan disinilah semuanya berawal. Jacob yang baru pertama kali masuk penjara harus bisa menyesuaikan diri agar bisa bertahan hidup di penjara. Terlihat ada seorang pria kulit hitam yang lugu dan terlihat lemah. Dan di malam pertamanya di penjara Jacob menyaksikan pria kulit hitam itu mendapatkan pelecehan seksual oleh para tahanan lain. Di situ Jacob sadar bahwa untuk bertahan hidup di penjara dirinya harus terlihat kuat dan punya keberanian. Untuk itu Jacob melakukan perkelahian dengan anak geng di sana sehingga dirinya harus mendekam di ruang isolasi. Let's check yourself, Peckerwood. The fucking I'm about to book your ass. Alright, bring it. Get out. Fish has heart. Ketika bebas dari ruang isolasi, salah satu kelompok gangster di penjara itu pun tertarik untuk merekrutnya menjadi anggota dari mereka. Istri Jacob datang ke penjara untuk menjenguk dan mengeluhkan bahwa tabungannya mulai menipis, dan bingung mencari uang kemana lagi. Dia pun meminta izin untuk menjadi seorang LC di sebuah tempat karaoke. Semua hal yang ada di penjara itu tidak gratis termasuk saat dirinya bergabung dengan gangster tersebut. Jacob pun diminta untuk menyelundupkan sebuah heroin yang dibungkus balon karet, untuk kemudian dimasukkan ke lubang anus agar tidak diketahui oleh para sipir. Keep putting in that work, money man. Tidak sampai di situ Jacob pun disuruh untuk membunuh seorang tahanan dari geng lain. Jika Jacob ingin benar-benar masuk lebih dalam ke kelompok gangster tersebut, di sini Jacob harus berpikir 2 kali untuk melakukannya, dan jika Jacob mundur saat ini rasa aman yang didapatkannya otomatis akan lenyap seketika. Untuk itu Jacob memberanikan diri untuk melakukannya, dan itu adalah pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Jacob. Little angel. And you've chosen to be a warrior. Bertahun-tahun kemudian kini Jacob sudah terlihat berbeda dengan kumis dan rambut layaknya gangster sungguhan. Pria ini bernama Shotgun. Jacob diberitahu oleh Shotgun bahwa ada pria YNG bernama Herman Gonzalez yang merupakan salah satu orang yang sangat berpengaruh di sini dan di luar gangster ini. Suatu hari terjadi sebuah kerusuhan antar geng di mana Jacob terpaksa ikut. Di situ dalam situasi tersebut terlintas dalam pikiran Jacob untuk memanfaatkan situasi tersebut agar mendapatkan respek dari Kang Herman. Saat seorang tahanan akan menyerang Kang Herman, Jacob langsung mengejarnya dan berhasil membunuh tahanan tersebut sehingga Kang Herman merasa berhutang budi padanya. I fucking know you want.
Namun karena tindakannya tersebut Jacob dijatuhi penambahan masa hukumannya selama 6 tahun penjara. Hal tersebut membuat istrinya bersedih. Jacob pun meminta sang istri untuk melupakannya. It's over. Forget I exist. Jacob pun dipindahkan ke penjara lain yang dimana penjara tersebut khusus mengurung tahanan dengan tindak kriminalitas berat. Saat sampai di selnya Jacob langsung bertanya siapa yang paling berpengaruh. Di sini si teman sekamarnya pun mengatakan bahwa Redwood lah orang yang cukup berpengaruh di sini. Who's got the keys here? Redwood from the brand? Setelah saling tatap muka mereka pun melakukan percakapan, dan Redwood mengatakan dia bukanlah penguasa sebenarnya di dunia gangster, karena hanya ada satu pemimpin yang tertinggi yaitu The Beast. The Beast sendiri dikurung terpisah dengan yang lain karena tempat itu khusus untuk tahanan yang berbahaya. Untuk itu Jacob pun melakukan perkelahian dengan salah satu tahanan berbahaya di sana. Hey. Kejadian tersebut sampai di telinga The Beast. Jacob pun dibawa oleh salah satu sipir yang merupakan anak buah The Beast untuk bertemu langsung dengannya. Dengan masuknya Jacob di lingkaran ini membuatnya harus menuruti semua perintah dari The Beast, dan Jacob resmi menjadi tangan kanan The Beast. Welcome to the family, brother. Beberapa tahun kemudian Jacob mendapatkan pengurangan tahanan, sehingga beberapa hari lagi Jacob akan bebas dari penjara. Itu membuat Jacob lega karena akhirnya Jacob bisa mengakhiri semua mimpi buruk ini. Tapi ternyata tidak semudah itu Ferguson. Karena The Beast memberikan tugas kepada Jacob untuk mengurus bisnisnya di luar sana, Jacob yang menolak pun dipaksa mau karena The Beast mengancam keselamatan anak dan istrinya jika ia menolak. Untuk itu pun Jacob mau tidak mau harus menurutinya. Think of your family in this decision. Excuse me. Did I stutter? Setelah keluar dari penjara Jacob pun langsung disambut oleh Shotgun yang sudah bebas dari penjara 2 tahun yang lalu. Dia pun mengajak Jacob ke sebuah pesta untuk menyambut kedatangannya, tapi tiba-tiba terjadi penembakan di pesta tersebut, yang sepertinya ditunjukkan kepada Jacob. Entah siapa yang menyuruhnya tapi nanti kita akan tahu. Esoknya Jacob langsung menemui Herman Gonzalez yang merupakan pria yang pernah ditolong oleh Jacob saat di penjara. Tujuan Jacob ke sini adalah untuk berbisnis senjata sesuai dengan perintah dari The Beast. Dengan semua tindakan Jacob di penjara membuatnya mendapatkan kepercayaan dari semua orang yang berpengaruh di lingkungan ini. Di sisi lain Jacob pun diam-diam menemui istrinya tanpa ada orang yang tahu, karena jika ada salah satu anggota gangster tahu maka keluarganya tidak akan aman. Jacob pun memberi uang kepada istrinya namun dia menolaknya. Esoknya sang istri membawa anaknya Jacob untuk menemuinya. Anak Jacob yang sudah besar pun mengungkapkan kekecewaannya kepada Jacob, karena tidak pernah memberinya kabar selama 7 tahun yang padahal Jacob melakukan ini untuk melindungi keselamatan mereka. Some things just don't go back together. Just to take care of yourself. I get why you pushed us away. Then stay away. Tak tinggal diam Jacob pun melakukan sebuah rencana demi mengakhiri ini semua. Dimulai dengan membunuh Shotgun yang ternyata adalah orang yang melakukan penembakan di pesta itu, karena ternyata Shotgun iri dengan Jacob yang bisa mendapatkan kepercayaan dari The Beast. Fucker, I'm just gonna try to kill you, motherfucker. You both did. Selanjutnya Jacob hanya tinggal mengurus bisnis The Beast. Di tengah perjalanan Jacob pun diam-diam memberikan lokasi transaksi senjata tersebut ke pihak kepolisian. Jadi ketika sampai polisi langsung menggerebek lokasi tersebut. Dan terjadilah insiden tembak-tembakan yang mengakibatkan Herman dan semua anggota gangster tewas. Jacob yang mengetahui itu hanya diam dan tiarap menjadi satu-satunya orang yang selamat dalam insiden itu. Dan disinilah dia sekarang. Polisi menawari kebebasan kepada Jacob dengan satu syarat Jacob harus memberitahu semua bisnis dan bukti kejahatan The Beast. Namun Jacob menolak karena dia tahu bahwa jika dia melakukannya maka keluarganya akan dalam bahaya, dan Jacob memilih untuk kembali ke penjara. Jacob dikirimkan ke penjara yang dimana The Beast berada. Tapi bukan itu kejutannya karena ternyata Jacob sudah memikirkan semua ini, di mana dia menyelundupkan sebuah silet yang sengaja disembunyikannya. Saatnya tiba Jacob pun harus menemui The Beast di tempat yang sama. The Beast yang sudah tahu bahwa Jacob berkhianat mengatakan bahwa keluarga Jacob akan mati di luar sana. Saat akan dibawa kembali ke sel Jacob langsung meneluarkan siletnya dan memaksa Robert untuk masuk ke dalam kurungan. Jacob pun mengambil kunci kurungan tersebut dan membuka kurungan The Beast. Dari situ terjadi pertarungan antara mereka berdua yang dimenangkan oleh Jacob.
The Beast pun tewas dengan leher digorok menggunakan silet yang dibawa Jacob. Setelah The Beast tidak ada, Jacob pun menjadi orang yang berkuasa sekarang. Robert diminta untuk tutup mulut tentang masalah ini dengan imbalan bayaran 3 kali lipat yang pernah diberikan oleh The Beast. Robert pun menurutinya. Setelah semua yang terjadi, akhirnya Jacob pun bisa tenang karena anak dan istrinya bisa hidup tenang dan aman di luar sana, dan Jacob sendiri harus menerima fakta bahwa dirinya harus dikurung di penjara selamanya. Tamat. Bagaimana teman-teman, apakah alur ceritanya cukup menarik? Sekian dulu video kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya.